Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas idiom yang ada di bab 10 Interview for Scholarship. Di idiom yang pertama ini yang ada hubungannya dengan mengasah sesuatu. Apakah yang diasah? Skill atau keahlian kita. Hone someone's skill. Ini adalah idiom yang pertama. Maknanya adalah to sharpen a knife or perfect a skill. Untuk mengasah pisau atau mengasah atau membuat skill kita menjadi sempurna. Jadi kalau misal kalian adalah seorang pemain gitar dan kalian pengen jadi pemain gitar yang sangat mahir, maka kalian setiap hari akan mengasah skill atau latihan terus. Nah, untuk dalam bahasa Inggris kita bisa pakai idiom hone someone's skill. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, some people, beberapa orang use their free time, menggunakan waktu luang mereka to hone their skills, untuk mengasah keahlian mereka, such as seperti swimming, berenang, atau or writing poems, atau menulis puisi. Hone your skill, Bob. Contoh yang kedua, hone your skill, Bob. Asah keahlianmu, Bob. You can be a famous pianist someday. Kamu bisa menjadi pianis yang terkenal suatu saat nanti. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kamu mengasah skill supaya lebih ahli. Idiomnya adalah hone someone skill. Someone bisa kamu ganti dengan yang ini, their. Bisa juga diganti dengan your. Tadi kan hone someone skill, someone-nya bisa diganti dengan kata ganti yang lainnya, bisa your, bisa their, atau your sister, atau your brother, atau ganti dengan nama orang juga boleh. Next, ini yang berhubungan dengan interview. Idiomnya adalah mock interview atau mocking interview. Mocking interview ini dalam bahasa singkatnya adalah simulasi interview. Interview untuk apa sih? Bisa buat interview pekerjaan ataupun interview beasiswa. Biasanya seperti itu. Maknanya ini adalah an emulation of an interview used for training purposes. Jadi ini adalah sebuah simulasi interview yang digunakan untuk latihan saja. The interview tries to resemble a real interview. Interview ini mencoba untuk semirip mungkin dengan interview yang aslinya. As closely as possible, semirip mungkin ya, atau sedekat mungkin. And provides experience for the candidate, dan memberikan pengalaman pada kandidat. Jadi kadang ada orang yang latihan untuk interview karena bisa jadi ketika interview jadi gugup, maka mereka perlu untuk latihan interview. Contohnya, they recorded mock interview latihan atau mocking interview yang sudah direkam is one of the very best ways, adalah salah satu cara yang paling baik to prepare for an actual employment interview. Untuk mempersiapkan sebuah interview employment itu pada rekrutan kerja yang asli, actual employment interview rekrutmen kerja yang aslinya. Yang kedua, I watch some mock interview video. Saya menonton atau melihat beberapa mock interview video sebagai salah satu preparation atau sebagai salah satu persiapan saya. Jadi kalau misal kalian mau latihan untuk interview, biasanya akan ada contoh-contoh seperti ini supaya bisa ada pengalaman atau contoh atmosfer seperti apa sih interview yang sebenarnya. Nah, supaya kalian punya pengalamannya, maka kalian bisa coba ngecek ke YouTube atau bisa juga latihan sama teman-temannya. Dan interview seperti itu yang semacam latihan namanya tuh mock interview. Nah, ini ada hubungannya dengan telinga yang sangat besar, all ears. All ears tuh maknanya listening, mendengarkan. Jadi kalian mendengarkan dengan baik-baik. Nah, kalau saat ini sedang mendengarkan video, berarti kalian juga all ears, listening, mendengarkan. Contohnya, Ahmad, I want to talk to you about something. Saya mau ngomong sesuatu sama kamu, gitu. Anis, I'm all ears. Saya mendengarkan kok, gitu. Yang kedua, all ears everybody. Dengerin semuanya, gitu. All ears. Next. Keep that in mind. Kita udah belajar ini kemarin. Keep that in mind maknanya adalah ingat-ingat. To remember and think about someone or something. Untuk mengingat-ingat dan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Idiomnya adalah
keep in mind. Contohnya, as you leave home, ketika kamu ninggalin rumah atau pergi dari rumah, keep your family in mind. Ingat-ingat keluargamu gitu ya. Lalu keep in mind, your duty is also important. Ingat-ingat, pekerjaan kamu atau tugas kamu is also important, juga penting. Next, ini berhubungan dengan telepon dan teleponnya ditutup. Ini berhubungan dengan idiom hang up. Hang up itu maksudnya adalah to end a telephone conversation, untuk mengakhiri percakapan telepon dengan seseorang. Dengan cara apa? Cutting the connection, dengan cara memutus koneksinya. Atau ketika kalian telepon lalu aku tutup ya gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya hang up. Contohnya, don't hang up, jangan ditutup. There is something else I want to say. Ada hal yang lain yang mau aku bilang. Yang kedua, I still want to say some words, but he suddenly hung up the phone. I still want to say, saya masih pengen ngomong sesuatu, some words ya, sesuatu, atau beberapa patah kata, but he suddenly, tapi dia tiba-tiba hang up the phone. Dia tiba-tiba menutup teleponnya. Jadi hari ini kita bahas beberapa idiom. Hang up, kita memutus telepon dengan seseorang. Selanjutnya keep in mind, itu ingat-ingat. Selanjutnya adalah all ears, itu mendengarkan. Mock interview itu adalah simulasi latihan interview supaya tidak grogi, supaya punya pengalaman tentang interview itu seperti apa. Lalu ada hone someone's skill, itu adalah mengasah atau membuat sebuah keahlian itu lebih sempurna dengan latihan terus-menerus. Nah, itu adalah idiom-idiom yang ada di bab 10. Kita ulang lagi ya. Ini berhubungan dengan skill, hone someone's skill, diasah kemampuannya. Lalu ada mock interview, simulasi interview supaya tahu seperti apa interview yang asli. All ears berarti kamu mendengarkan. Keep that in mind, kamu mengingat-ingat atau memikirkan sesuatu atau seseorang. Lalu yang terakhir, hang up. Hang up itu adalah mengakhiri telepon. Nah, untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah getting information on the phone. Ada di video yang selanjutnya. Dan juga di video getting information on the phone juga ada tugas untuk hari ini. Okay, go on to the next video.